8605424448. Di sini saya akan melakukan presentasi video dengan tema pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Apa itu pilar? Pilar berfungsi sebagai penyangga utama bangunan dalam pendidikan. Pilar merujuk pada pondasi strategis yang berfungsi untuk menopang pendidikan yang kuat. Kualitas pendidikan secara keseluruhan akan terancam jika salah satu pilar rapuh. Mengapa pilar itu penting? Yang pertama adalah stabilitas sistem, menjaga keseimbangan antara inteligensi, IQ, spiritual, SQ, dan emosi, EQ. Yang kedua, acuan kebijakan, menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan undang-undang, kurikulum, dan alokasi anggaran. Yang ketiga adalah aplikasi masa depan, menjaga relevansi pendidikan terhadap tantangan masa depan seperti kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan. Dengan kata lain, pilar pendidikan adalah seperti kolom rumah. Ia menjamin bahwa anak-anak tidak hanya memiliki pendidikan yang baik, tetapi juga memiliki moral yang kuat dan siap menghadapi masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Peran pendidikan dalam membentuk kemandirian peserta didik digambarkan dalam 3 fase, yaitu trilogi pusatnya. Ing ngarso sung tulodo berarti memberikan teladan di depan dengan memberikan contoh nyata dan pembiasaan positif. Guru harus tiba tepat waktu dan berpakaian rapi agar siswa dapat meniru disiplin tersebut. Ing Madya Mangun Karso adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun kemauan. Dia memotivasi, memfasilitasi, dan bekerjasama dengan siswa. Guru mengelilingi kelompok saat diskusi untuk mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Tugas Tut Wuri Handayani adalah mendorong dari belakang, memberikan otonomi, dan membantu. Orang tua membiarkan anaknya mengatur keuangan pribadi mereka setelah merencanakan sebelumnya. Intinya siklus ini berjalan dari keteladanan ke pembangunan motivasi dan berakhir dengan kemandirian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas tapi juga berani mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Ing ngarso sung tulodo, teladan, adalah guru yang berfungsi sebagai role model untuk etika internet dan literasi digital. Mahasiswi menghadapi tantangan untuk mengontrol konten negatif atau hiburan secara mandiri. Dan guru memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya ke grup WhatsApp kelas. Ing Madya Mangun Karso, motivator, mengatakan bahwa teknologi membuat pembelajaran individual dan kerjasama lebih mudah. Namun, kesulitan jarak fisik menghalangi guru untuk membaca emosi atau menumbuhkan semangat tatap muka. Dia juga mengatakan bahwa guru dapat menggunakan breakout rooms online untuk mendorong siswa introvert dan
berpartisipasi secara aktif. Tutwuri Handayani, pendorong mandiri, adalah platform LMS yang memungkinkan siswa belajar mandiri. Platform ini mengurangi risiko isolasi sosial dan penurunan motivasi diri tanpa pengawasan langsung. Guru melacak grafik kehadiran siswa di aplikasi sekolah dan menghubungi siswa hanya jika ada penurunan signifikan. Kesimpulan, konsep KHD tetap relevan sebagai pedoman karakter di era modern, tapi implementasinya berubah dari kontrol fisik menjadi desain pengalaman belajar dan bimbingan berbasis data. Dan yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjadi persoalan pendidikan nasional saat ini. Kurikulum yang terlalu teknokratis dan terlalu padat adalah masalah utama pendidikan saat ini. Solusi sederhana namun transformatif diberikan oleh prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Problem pendidikan dan jawaban filosofis KHD dalam bentuk konkret, siswa dan guru merasa lelah dan mengejar satu tujuan: mengurangi beban tugas dan berkonsentrasi pada nilai karakter. Mengurangi jumlah jam pertemuan teoritis untuk memungkinkan aktivitas yang lebih kreatif dan praktis. Pengajaran rote memorisasi disebutkan dalam Tutwuri Handayani. Siswa tidak harus diizinkan untuk belajar pada ritme otak mereka sendiri. Siswa dapat memilih bagaimana cara mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka memahami materi seperti poster, video, atau esai. Disrupsi sosial dan emosi Ingarso Sungtulodo memperbaiki fungsi guru sebagai figur penyayang, bukan hanya pengajar. Guru harus meluangkan 10 menit pertama pertemuan untuk berbicara, bercanda. Intinya adalah bahwa manusia yang memanusiakan orang lebih penting daripada teknologi canggih untuk menyelesaikan masalah pendidikan nasional. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.